press conference daripada kepala badan POM nih, akan mempidanakan, sudah membuat framing, itu saya langsung mohon maaf nih, saya tidak kurang setuju gitu. Nah ini yang menarik. Itu apa tuh Pak? Bahannya apa sih Pak? Etilen glikol dan dietilin itu? Iya, sebagai pelarut itu ya. Obat yang baik. Ya, itu sudah proses itu sudah harus dilalui. Kemudian ketika nanti mengajukan izin edar dan syarat-syaratnya itu ketat sekali, apalagi khususnya obat itu ketat sekali. Komposisinya Pak? Termasuk komposisinya apa, pelarutnya apa, dan bentuknya apa, itu sudah harus jelas. Termasuk dosis apa? Termasuk nanti di situ ya semuanya sudah jelas, diajukan ke BPOM kan begitu. Seharusnya Badan POM itu ini masukan juga. Yeah. Harusnya tidak hanya percaya pada bahan obat yang hanya ketika produsen mengajukan izin edar, dia hanya menunjukkan semacam uji lab. Bukan certificate of analysis daripada bahan baku. Harusnya diminta dong mana bahan bakunya gitu. Yeah. Tidak hanya cari surat atau kertas itu. Sertifikatnya lah tugas daripada pengawasan BPOM. Termasuk produsen juga harus ada pengawasan internal namanya. Produsen sendiri harus melakukan pengawasan termasuk dari raw material sampai ke produk jadi. Dalam end process control namanya. Produk dikontrol terus, diawasi terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inanews TV, kembali lagi dengan saya Helmi Romdoni di acara Prime Time Inanews TV. Acara ini tayang setiap hari Kamis di channel program Inanews TV dan bisa disaksikan di channel YouTube Inanews TV. Dan pada hari ini saya akan membahas soal kasus gagal ginjal akut yang hampir menelan korban 159 orang. Dan kasus ini sempat mencuat beberapa minggu lalu dan ada gugatan class action atau ada upaya-upaya hukum yang dilakukan mulai dari korban, mulai dari pemerintah atas kecelakaan atau musibah dari gagal ginjal akut yang akibat kelalaian Badan POM dalam mengawasi bahan peredaran, bahan aktif dalam obat penurun demam ya, paracetamol itu sendiri, yang mengakibatkan banyak korban anak-anak. Oke, pemirsa, kebetulan hari ini saya sudah kehadiran tamu atau narasumber yang akan mengulas lebih lanjut tentang kasus gagal ginjal akut, kemudian kelalaian Badan POM, kemudian lagi apa sih CPOB itu, kenapa ini bisa lolos, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, kenapa baru muncul. Jadi Indonesia ini ibarat pemadam kebakaran, ketika udah ada kebakaran, baru mereka bergerak dengan sigap melakukan pemadaman api, padahal hal itu sudah diketahui sejak lama. Oke, pemirsa Inanews TV, untuk mengulas lebih lanjut di acara Prime Time hari ini, saya ingatkan kembali untuk melakukan subscribe dan like di channel kami di YouTube Inanews TV. Nah, pemirsa, di sebelah kiri saya udah hadir Bapak Sapari Parto Diharjo. Beliau mantan Kepala Badan POM Surabaya, Pak. Terakhir ya, Pak. Balai Besar POM Surabaya. Balai Besar POM Surabaya. Pak Sapari sebagai Kepala Balai, beliau tahu banyak. Apa isi dari kenapa itu bisa lalai, bisa keluar dari pengawasan, dan juga uniknya, saya mengundang Pak Sapari. Pak Sapari ini juga mempunyai salah satu permasalahan hukum dengan Kepala Badan POM ketika Pak Sapari menjabat dan menunjukkan sebuah kebenaran. Apa kebenaran itu? Nanti dulu pemirsa. Tetap ikutin acara ini dan kita akan mengulas soal gagal ginjal akut, ya kan?
pada hari ini, terus kenapa Pak Sapari bisa dicopot dari jabatannya. Ini menarik. Oke, pemirsa, kita lanjut dengan bicara soal gagal ginjal akut. Mungkin Pak Sapari bisa kenalkan diri dulu, Pak. Pak Sapari, hari ini Pak Sapari sudah tidak menjabat sebagai Kepala Badan POM ya Pak, Balai Besar ya. Balai Besar. Sebelum Surabaya itu di Banjarmasin ya Pak? Banjarmasin. Sebelumnya juga di BNN. Di BNN ya kan? Nah, kalau pemirsa mungkin searching di Google siapa Pak Sapari Partodiharjo mungkin ketemu ya. Beliau ini sudah bermanuver banyak di BNN, salah satunya di Jakarta juga. Beliau pernah melakukan inspeksi ya Pak di hiburan-hiburan malam yang terbesar ya Pak ya, yang waktu itu. Nah, ini kan menarik nih pemirsa. Tapi saya minta dulu Pak Sapari untuk memperkenalkan dirinya, siapa Pak Sapari, sepak terjangnya bagaimana, kemudian dia melihat soal kasus gagal ginjal akut ini seperti apa. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemirsa Ina News yang kami hormati dan berbahagia di hari ini, tentunya juga Bang Helmi dan juga seluruh kru yang bertugas. Ya, tadi sudah disampaikan secara garis besar oleh Bang Helmi kaitan dengan adanya gagal ginjal pada anak ya, khususnya akibat daripada obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Ya, ini yang menarik sekali. Ya, tentunya saya akan menyampaikan dalam hal ini pengalaman saya tentunya ya Bang Helmi. Pengalaman saya ketika saya menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, kemudian juga terakhir Kepala Balai Besar POM di Surabaya. Namun tentunya perkenalkan dulu, tentunya saya alumnus dari Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, S2 di UI, kemudian bertugas di Badan POM dan juga pernah bertugas di BNN kurang lebih 9 tahun. Dan terakhir menjabat sebagai ketua tim atau ketua tim rahasia diskotik di Jakarta. Ya itu yang menarik. Yang menarik ya Pak ya. Walaupun saya apoteker, saya juga penyidik obat dan makanan. Pak Sapari pernah menyita berapa kilo waktu itu Pak? Jadi terkait dengan hal kaitan dengan masalah-masalah narkoba tentunya ini yang menarik. Nah, tapi yang lebih sekarang yang lebih heboh kan adanya tragedi kasus gagal ginjal akut ini yang terjadi pada anak-anak khususnya. Ini yang saya sendiri sebagai mantan Kepala Balai Besar POM di Surabaya tentunya saya juga ikut prihatin melihat situasi ini yang sudah istilahnya menjadi konsumsi publik ya, di mana siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab dengan kasus ini? Itu dia, ini yang harus menjadi perhatian. Dan kemudian kalau sudah bertanggung jawab, siapa yang ngawasi? Ada dugaan kelalaian dalam hal pengawasan obat dan makanan yang menyebabkan kematian. Ya ini yang menjadi perhatian saya itu. Oleh karena itu, ketika saya juga tentunya saya share dengan teman-teman rekan-rekan sejawat dan juga termasuk lembaga swadaya masyarakat pun juga termasuk dari akademisi tentunya ikut juga sharing kaitan informasi kaitan dengan masalah-masalah ini. Ya, ini tentunya saya juga menjadi, kalau bagi saya, kenapa baru terjadi sekarang ini yang mengherankan bagi saya juga seperti padahal itu. Obat edarnya udah beredar lama ya Pak? Padahal gini, makanya menurut saya ketika saya mendengar press conference daripada Kepala Badan POM ini, akan mempidanakan, sudah membuat framing, itu saya langsung, mohon maaf nih, saya tidak kurang setuju gitu loh. Sebelum semuanya, ketika akan mempidanakan suatu korporasi atau perusahaan farmasi atau distributor obat yang melanggar itu tentunya ada hal yang harus dipenuhi dulu. Jadi tidak membuat framing dulu. Ketika membuat framing, ya semuanya menjadi menjadi cemas, menjadi termasuk perusahaan farmasinya menjadi, khususnya perusahaan farmasi yang produksi obat sirup ini yang menjadi, bahkan kemarin saya juga banyak ketemu pasien ya, artinya ketika saya di apotek gitu ya, itu juga mereka ini bahkan juga pengusaha farmasi atau katakanlah distributor ya Pak, itu juga pada mengeluh, ini bagaimana dengan kok kita ini kok nggak boleh menjual obat-obat dalam bentuk sirup. Nah, ini ya sekarang kan sudah kayak PBF itu ya. Iya, termasuk PBF, apotek itu sudah sekarang susah, kan aneh ini, menjadi aneh bagi saya.
Ya, kenapa baru sekarang? Oleh karena itu, ketika saya melihat situasi seperti ini, tentunya saya juga sebagai pemerhati ya Om Ka'bah tadi, obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya, saya menjadi ikut ingin berperan, berkontribusi lah bagaimana baiknya. Tapi tentunya dengan hal-hal yang harus terpenuhi untuk menjadikan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah bermutu, berkhasiat dan aman. Ini yang menjadi penting. Tetapi ini yang terjadi ketika saya mendengar kasus-kasus ini. Nah, ini yang menarik. Oh, itu apa tuh, Pak? Bahannya apa sih, Pak? Etilen glikol dan dietilen itu. Bisa sebagai pelarut itu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya begini, oke, memang saya nggak melakukan ketika saya jadi Kepala Balai Besar POM di Surabaya dan tim saya. Tapi itu udah beredar, Pak, sebelumnya? Etilen glikol itu udah ada sebelumnya? Etilen glikol itu sebagai pelarut. Waktu Bapak menjabat itu? Ya, itu sudah ada di obat sirup itu, sudah ada. Tetapi karena tidak masuk dalam parameter uji obat, tapi yang menjadi masalah kan begini, ketika produsen itu mengajukan permohonan izin edar ke Badan POM, ya, tentang kandungan etilen itu kan begini ya. Sebelum itu dia harus mendapatkan sertifikat dulu CPOB. Cara membuat obat yang baik. Ya, itu sudah proses itu sudah harus dilalui. Kemudian ketika nanti mengajukan izin edar dan syarat-syaratnya itu ketat sekali, apalagi khususnya obat itu ketat sekali. Komposisinya, Pak? Termasuk komposisinya apa, pelarutnya apa, dan bentuknya apa, itu sudah harus jelas. Termasuk dosis apa? Termasuk nanti di situ ya semuanya sudah jelas, diajukan ke BPOM kan begitu. Cuma ketika itu saya sebetulnya juga pernah pinjang-pinjang. Seharusnya Badan POM itu ini masukan juga. Harusnya tidak hanya percaya pada bahan obat yang hanya ketika produsen mengajukan izin edar, dia hanya menunjukkan semacam uji lab, bukan certificate of analysis daripada bahan baku. Harusnya diminta dong mana bahan bakunya gitu, tidak hanya cari surat atau kertas itu, sertifikatnya lah. Nah itu bagi saya, dan itu juga harus diuji oleh Badan POM. Diuji ulang lagi, Pak? Harusnya diuji Badan POM juga ketika dia akan mengajukan apakah benar itu nanti. Nah kalau diserahkan ke produsen, begitu produsen uji ternyata bahan bakunya mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, nggak mungkin kalau dia, mohon maaf, kalau produsennya nakal nggak akan dilaporkan ke BPOM. Kalau kecuali BPOM yang meriksa dong, harusnya kan gitu. Kalau Badan POM meriksa, jadi, artinya ada referensi. Ya, jadi artinya gini, 80/2017 kan jelas itu tugas pokok fungsi daripada Badan POM, fungsi Badan POM di pasal 3 ayat 1 huruf D itu jelas. Jadi tugasnya adalah pengawasan pre-market dan post-market. Artinya sebelum beredar dan setelah beredar. Harusnya itu benar-benar, ya, memang waktu itu harus semua benar-benar itu. Jadi dia nanti untuk cross check. Ya, setelah itu baru nanti kalau memang sudah benar, Badan POM mengeluarkan nomor izin edar namanya. Nah, kalau memang sudah permintaannya sesuai dengan komposisinya, sesuai bentuknya, sesuai semuanya sudah oke, BPOM akan memberikan, ya, tentunya melalui persyaratan-persyaratan yang ketat. Misalnya persyaratan yang ketat, misalnya harus mengikuti Farmakope Indonesia, harus mengikuti Farmakope British Farmakope atau Farmakope Inggris misalnya. Itu harus diikuti. Produsen juga harus mengikuti gitu. Nah, setelah nanti pengajuan tadi selesai, pengajuan kemudian memperoleh nomor izin edar, nah, boleh ya, boleh diedarkan, buat kemudian diedarkan, didistribusikan. Ketika nanti sudah beredar, ya kurang lebih atau 3 atau 6 bulan, seluruh Balai Besar POM, Balai POM maupun Loka POM itu melakukan uji dan sampling daripada nomor izin edar yang telah diberikan tadi untuk di cross check. Apakah benar nih? Apakah benar? Ya, apakah benar izin edar yang diberikan tadi komposisinya sesuai dengan yang beredar. Kalau tidak, ya, saya masih ingat ini. Ditarik. Dulu ada kasus itu, tapi mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Itu kasus, mungkin pernah dengar Krating Deng dulu ya. Ya, misalnya contoh. Ya, misalnya dulu ada batasan-batasan
komposisi kandungan kafeinnya misalnya katakanlah harus 5% misalnya. Oke, diberikan izin edar tuh. Udah. Begitu mereka membuat, produksi, didistribusikan, diedarkan, ternyata kemudian kita sampling, BPOM sampling yang izin edar tadi, nomor izin edar seperti yang diberikan tadi. Begitu dicek di uji lab, ternyata melampaui batas ambang yang ditentukan. Yang beredar dengan yang diajukan ke Badan POM beda. Ya, ini yang saya juga begitu menduga. Akal ya Pak ya. Ya, saya menduga begitu. Apakah ini seperti ini nih? Iya, yang seperti, diajukan ke Badan POM. Diajukan ke Badan POM dengan yang beredar tidak sama. Tidak sama. Komposisi daripada etilen glikol dan etilen glikol yang sudah ditetapkan, misalnya 0,1%. Nah, ini yang menjadi masalah. Tetapi menurut saya begini, walaupun itu adalah tugas daripada pengawasan BPOM, termasuk produsen juga harus ada pengawasan internal namanya. Produsen sendiri harus melakukan pengawasan dari termasuk dari raw material sampai ke produk jadi. Dalam end process control namanya. Produk dikontrol terus, diawasi terus. Jadi tujuannya apa? Supaya produk obat yang dihasilkan adalah bermutu, aman, dan berkhasiat. Itu sebenarnya. Etilen glikol dan di etilen itu bahan baku apa sih Pak? Ya, itu kan impor apa memang ada di Indonesia Pak? Ya itu kan gini, kita ini di Indonesia ini khususnya Indonesia hampir kurang lebih 90% lah impor. Bahan-bahan baku obat impor dari luar negeri ya. Misalnya seperti China, Amerika, India, Thailand, ASEAN lah, negara-negara ASEAN ada. Ya, itu yang menjadi dari dulu itu saya. Nah, impor itu ketika masuk itu kewenangannya Badan POM ya Pak. Jadi gini, saya kebetulan dulu sebelum di BNN saya juga menjabat di kepala seksi di penanggulangan ya. Itu kaitan dengan ekspor impor. Iya, ekspor impor. Jadi ketika produsen atau katakanlah orang yang mau mengimpor obat itu harus punya izin. Iya. Nah, artinya misalnya perusahaan besar farmasi atau perusahaan besar farmasi atau bahan baku obat, dia mau impor bahan baku obat itu dia harus punya izin impor. Nah, nanti dia itu akan mengajukan impor itu nanti juga termasuk ke Badan POM. Nanti Badan POM akan memberikan rekomendasi dengan adanya surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor. Nah, nanti kalau misalnya produsen dari Indonesia mau mengimpor dari Cina misalnya, ya itu dia apakah dia punya data-datanya, misalnya data importir dan seterusnya itu. Nah, nanti obat-obat atau bahan baku obat yang mau diimpor itu nanti tentu juga ada rekomendasi juga dari BPOM yang akan nanti bekerja sama juga dengan termasuk dengan Bea Cukai, termasuk dengan kementerian yang lain yang terkait yang lain. Artinya dia marah kenapa ini bisa masuk di Indonesia. Jadi kenapa Badan POM menyalahkan Kementerian Perdagangan? Artinya jangan lempar tanggung jawab. Nah, makanya kan saya mau nanya, izin impor ini diajukan dulu oleh disetujui dari Badan POM, dari produsen ke Badan POM, baru mereka impor, kan gitu Pak? Proses seperti itu kan, ya kan? Jadi nggak bisa menyalahkan Kementerian Perdagangan ya, kalau menurut saya. Ya. Makanya karena rekomendasinya dari Badan POM ada dulu yang saya alami itu ketika saya menjabat sebagai kepala seksi di situ tuh. Kita memberikan rekomendasi. Itu pengalaman saya begini. Ini menarik sekali ketika saya menjabat sebagai kepala seksi penanggulangan itu obat-obat ilegal gitu. Ya, ketika ada waktu itu kaitan dengan surat keterangan impor. Ya, jadi ketika BPOM belum memberikan rekomendasi, jadi ini produsen nih mau mengimpor bahan baku obat. Ya. Nah, kita kan rekomendasi dulu dari BPOM. Boleh atau tidak kan? Ya, kan harus kita semua persyaratan mereka lengkapi semua. Setelah kita buat rekomendasi, serahkan kepada mereka lagi, baru dia bisa. Tetapi ini yang terjadi apa? Barang sudah masuk di Bea Cukai. Barang masuk Bea Cukai. Rekomendasi BPOM belum keluar. Nah, ini ketika itu saya telepon langsung. Oh, pengalaman Pak Sapari ya? Oh iya, kalau saya begitu, saya telepon Bea Cukai. Ini kenapa kok bisa keluar barang ini? Kok bisa sudah dibawa oleh alasannya apa? Karena alasannya kalau barang atau barang impor yang masuk di Bea Cukai itu kan di situ perlu sewa gudang, sewa tempat gudang. Itu alasannya ya begitu. Saya itu.
Tapi saya nggak peduli, artinya kalau saya begitu, kalau saya ini salah ya salah. Oh, Pak Sapari waktu itu waktu bertugas salah. Nah, kenapa pertanyaannya bisa lolos, Pak? Ya, itu kalau saya kembalikan pada mereka-mereka yang ada di situ dong. Nah, kenapa dia bisa lolos? Oh, pada saat itu saya yang kepala seksinya saya waktu itu. Loh, kenapa itu? Itu kalau nggak salah waktu itu 11 ton itu. Apa itu, Pak? Itu bahan nggak salah bakunya waktu itu 11 ton paracetamol waktu itu tahun saya pada saat itu 2000 sebelum saya pindah BNN. Itu saya juga, mohon maaf, saya juga geram juga sama ya, institusi yang lain ya. Saya telepon, ini gimana Pak? Belum ada rekomendasi dari BPOM kok itu. Barang itu udah sampai di Indonesia, di Bea Cukai. Ini mohon maaf, saya tidak menyalahkan, tapi pengalaman saya ya, waktu itu. Nah, itulah. Itu lo fungsinya pengawasan Pak harusnya. Pengawasan itu. Mereka harusnya udah tahu ketika barang itu masuk kan harusnya udah tahu Pak. Sebelum jadi obat ya. Harus tahu. Makanya ketika ini seperti kasus ini misalnya. Pengawasannya gini. Kalau bagi saya sebenarnya tugas pokok fungsi oke lah ya, pre-market dan post-market. Tetapi kalau bagi saya melihat yang menjadi masalah adalah ini bagi saya. Loh, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab kan gitu harusnya. Kalau sudah ada yang bertanggung jawab, siapa yang ngawasi gitu. Selama ini kan siapa yang ngawasi Badan POM? Nggak ada malah. Malah mohon maaf, malah ya dengan mitra Komisi 9 DPR, ya kan begitu. Jadi kaitan dengan setiap produsen obat industri farmasi ya katakanlah, dia ketika mau mengajukan permohonan izin edar dia harus sudah memiliki sertifikat CPOB. Ya. Itu syaratnya. Kalau nggak ada sertifikat CPOB, bagaimana bisa? Itu satu. Nah setelah dia sudah beredar obatnya, nah itu nanti dia akan terkait dengan namanya CDOB, cara distribusi obat yang baik. Oh, udah setelah jadi? Setelah jadi, dia distribusikan. Post marketnya berarti masuk ya Pak? Ya, setelah jadi kan didistribusikan. Itu dia harus punya. Jadi itu adalah khususnya kepada distributor. Dia harus punya CDOB. Misalnya contoh, saya kalau meriksa itu gampang. Kalau saya loh ini, saya nggak usah jauh-jauh. Misalnya meriksa apotek ini. Saya masuk ke apotek, saya ambil salah satu sirup, misalnya kotak obat sirup, sekotak, saya ambil tuh. Saya lihat, misalnya ini komposisinya. Saya lihat tuh, enggak bukan komposisi, saya lihat ini klaim suhu. Oh, klaim suhu. Sirup ini misalnya disimpan di suhu berapa nih? Oh, misalnya 30 derajat misalnya, tertulis 30. Saya cek apa? Saya cek AC-nya. Oh, AC-nya itu AC ruangan, suhu ruangan. Suhu ruangan. Mana tuh remote controlnya, berapa suhunya? Isu kita cross check aja. Loh, ini 30 derajat, ini harus disimpan dalam suhu 30 derajat. Kemudian ini suhu ini cuma 26 misalnya. 26. Terlalu dingin kan berarti. Bagaimana ini? Nggak bisa, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu aja gampang itu. Itu gampang ya Pak? Itu berpengaruh Pak pada obat itu? Oh iya dah. Oh. Suhu dan termasuk berpengaruh pada produk obat. Oh, itu obat. Pengaruhnya efektivitas obat bekerja bisa jadi bisa Pak? daripada efektivitasnya itu khususnya. Nah, khasiatnya bisa kalau yang ini Pak gagal ginjal akut ini kenapa itu bisa berbahaya Pak? Ya bahan ini kan baku gini, itu Pak? Sebenarnya gini, ini karena melebihi ambang batas komposisinya. Yang dipersyaratkan. Oh. Jadi pelarutnya itu ya. Ya EG dan DEG itu. Oh, itu EG dan persyaratannya kan itu jenis pelarut sebenarnya Pak. 0,1%. Yang diuji BPOM melebihi katanya informasinya hampir berapa tuh sampai berapa 90% berapa? Iya. Tetapi yang menjadi masalah gini Pak. Makanya saya bertanya kepada Badan POM sendiri. Kalau saya sebagai penyidik ketika sirup itu yang menyebabkan gagal ginjal akibat kandungan atau cemaran EG dan EG itu nomor izin edar yang berapa? Satu gitu. Yang kedua nomor bednya berapa? Oh, bednya. Iya dong. Harus tahu tuh. Itu jadi yang kemudian BPOM harus juga cross check nomor bed, kemudian expirednya kapan? Kemudian manufacturing date-nya kapan? Terus dia diminum minum siapa, di mana, kapan, itu harus lengkap harusnya. Jadi tidak gegabah menjadi begini, booming begini, akhirnya kita ya anak-anak kecil baik terusnya yang bayi-bayi atau balita yang berapa tahun yang sakit demam itu kan jadi bingung itu. Kemarin ponakan saya juga begitu, cucu keponakan lah gitu ya. Itu juga begitu ke dokter,
Kasih sirup? Ya, nggak dikasih sirup, dikasih puyer. Oh. Nah, mohon maaf aja, kalau anak kecil kadang-kadang juga susah makan puyer. Iya, kalau puyer susah ya, Pak. Nah, tetapi ini menjadi, kalau menurut saya adalah blunder pemerintah ini. Kaitan dengan meng-cut atau menghalang, katakanlah melarang dulu, tahu sejak mulai kapan dan akan berakhir kapan itu. Iya. Ya, meng-cut penjualan obat sirup. Obat sirup. Ini yang menjadi masalah ini. Iya, Dulu Pak. kayaknya Aman-aman aja. Aman-aman saja. Saya ingat misalnya seperti Thermorex, udah berapa puluh tahun yang lalu. Iya, Sunmol ya, Pak. Sunmol, ya itu kan nama-nama obat aja. ya. Ya itu isinya kan paracetamol. Paracetamol ya. Thermorex kan juga seperti itu. Jadi ini menjadikan aneh. Jadi ketika kalau memang itu harusnya tuh BPOM juga begitu tadi, karena memang tidak ada aturan yang mengatur dalam hal itu, karena tidak masuk dalam parameter uji obat tadi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika terjadi kelalaian ini, ya ini yang berdampak kematian kan 200-an ada. Iya. Ini harus ada yang bertanggung jawab, nggak bisa lepas. Ya itu kan tadi saya bilang bisa jadi waktu pengajuan samplingnya sesuai ambang batas, peredarannya di luar beda itu. Ini yang Kan itu. ini ya, oleh karena itu seharusnya kan saya sampaikan tadi, begitu produsen ini dapat izin edar, berapa bulan yang berikutnya Balai Besar POM, Badan POM, Balai Besar POM lah khususnya, yang di daerah kita kan sampling. Iya. Sampling itu nomor izin edar yang diberikan nomor berapa, misalnya nomor 10 misalnya. Kita sampling seluruh Indonesia, Balai Besar POM, Loka, BPOM, sampling itu. Itu biasanya begitu. Oh, begitu ya. Kalau menurut Pak Sapari, bahan baku ini sudah beredar udah berapa lama? Waktu zaman Pak Sapari udah ada belum, Pak? Udah dari zaman udah ada sebenarnya. Udah ada ya? Udah ada. Itu bahan baku tergantung daripada pemakaian itu tadi. Kalau memang dia sengaja, industri farmasinya sengaja kan udah ini ya, artinya ya memang dia nakal. Iya. Tapi kalau memang tetapi harusnya saya pertanyaan juga begini. Apakah punya data BPOM dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ini? Iya. Data kaitan dengan ini, dengan peredaran ini, kandungan atau cemaran ini, cemaran EEG dan DEG ini dalam sirup ini. Ini harusnya kita nggak pernah, waktu itu kita nggak memeriksa dalam, karena tidak termasuk dalam parameter uji obat. Oh, tidak termasuk. Kenapa, Pak? Tapi kenapa aturan tidak ada yang mengatur itu. Jadi memang di dalam parameter obat itu ada khusus obat-obat yang harus diuji di lab, itu obat ini ada. EG dan EDG nggak masuk? Tidak masuk dalam parameter uji obat. Ya, makanya tidak ada yang mengatur. Tetapi yang menjadi masalah kan akibatnya itu, akibat pemakaian yang di ambang batas. Ambang batas itu ya. Kalau di dalam peraturan persyaratan misalnya farmakope atau ritus farmakope misalnya. Pembicaranya Pak Sapari udah mengulas panjang soal etilen glikol dan dietilen glikol, dan ternyata memang kata Pak Sapari bahan baku ini beredar lama ya, Pak? Udah ada lama. Dan bisa jadi ada bahan-bahan lain yang memang di ambang batas. Dan balik lagi, Badan POM harus melakukan fungsi pengawasannya. Jadi jangan ketika bahan baku ini dilaporkan ke Badan POM ya kan? Bukan setelah ada viral baru mereka ini jadi pemadam kebakaran di Badan POM nih. Fungsinya dia bukan pemadam kebakaran tapi badan pengawas, bukan pemadam. Nah, itu dia. Ya, pemirsa Inanus TV, kembali lagi di acara Prime Time Inanus TV. Hari ini kita membahas soal gagal ginjal akut dan korban-korbannya. Kemudian temanya ini adalah siapa yang bertanggung jawab mengawasi Badan POM itu ya, di kasus gagal ginjal akut kandungan EG dan EDG ini. Nah, menarik lagi, beberapa waktu lalu Badan POM pidanakan industri farmasi, Pak. Dan ada 7 industri farmasi yang sudah dipanggil Bareskrim dari pemberitaan. Nah, kenapa industri farmasi yang dipidanakan, Pak? Iya. Nah, itu kan. Itu, Pak. Kalau terima kasih ya. Jadi kalau saya mencermati atau melihat saja, saya melihat kaitan dengan, makanya saya ketika dalam press conference-nya Kepala Badan POM waktu itu sudah membuat framing ya, semacam framing kalau bagi saya akan mempidanakan ya,
industri farmasi atau siapapun yang terlibat itu ya. Termasuk, Termasuk PBF-nya? Ya, distributornya. Dan termasuk mungkin ini eksportirnya bahan baku, sampai dikejar-kejar ya. Konon katanya melarikan diri ya. Iya, itu dia. Yang mana dia melarikan ya. Oleh karena itu, saya juga melihat begini. Saya mencermati kaitan dengan permasalahan, mungkin ini adalah ranahnya mungkin dari kepolisian ya, tapi saya melihatnya kalau memang membuat pernyataan ya harus benar-benar yang valid dulu, syah dulu datanya itu yang benar-benar. Seperti misalnya sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian akan memanggil kepala Badan POM Penny Lukito misalnya pada hari Senin ya, dan panggilannya sudah dilayangkan hari Jumat, Jumatnya. Tapi begitu setelah itu dibantah sendiri lagi kan? Iya. Ya, dibantah dan akhirnya yang dipanggil adalah 3 pejabat BPOM. Iya. Pejabatnya BPOM. Artinya di bawah kepala Badan POM. Itu salah satunya adalah kepala PPOMN. Itu apa, Pak? Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Itu kepala laboratorium ya? Ya, kepala labnya BPOM. Oh iya. Ya, kalau bagi saya begini. Loh, ya kenapa yang dipanggil yang kepala lab PPOMN? Kalau bagi saya harusnya yang dipanggil kan hanya penguji di laboratorium, penguji dari hasil pengawasan. Harusnya pengawasnya yang dari sisi pengawas kedeputian 1 misalnya. Itu kan ada deputi 1 itu adalah bidang pengawasan obat atau sertifikasi produk terapeutik atau obat itu ya. Harusnya dari situ. Jadi baru, walaupun memang mungkin nggak tahu tekniknya dari kepolisian ya, mungkin dari bawah ke atas ya, itu kan sah-sah saja ya. Tapi yang menarik kan itu, publik sudah menunggu-nunggu siapa yang bertanggung jawab kan, Iya, Pak? bertanggung jawab karena pihak kepolisian sudah menyampaikan kepala Badan POM ya kan akan dipanggil periksa. Ternyata yang diperiksa baru kepala laboratorium PPOMN, kemudian dari pengawasan. Nah, tentunya ini harus jelas pengawasan itu apakah, makanya pertanyaan saya gini. Ketika Badan POM memidanakan, akan memidanakan atau tidak, itu harus punya data-data lengkap dulu. Karena tadi Pak Sapari bilang kemungkinan bahan ini udah beredar lama, Pak. Kalau ya itu udah. Maksud saya gini, data lengkap tuh begini. Misalnya, terus itu tadi pernah saya sampaikan tadi, obat sirup yang mengandung cemaran EG dan EG yang mengakibatkan kematian itu yang mana? Itu loh. Misalnya dari industri yang apa? A atau B, kumpulin A misalnya. Kita harus koordinasi dengan Kemenkes dong, nggak bisa terlepas dari situ. Kemenkes juga punya data nggak? Data akibat gagal ginjal pada anak itu. Nah itu harus di cross check. Selama ini kayaknya nggak ada, saya ikut itu. Artinya anak ini tercemar karena minum obat ini gitu maksudnya, Pak? Karena begini. Ya namanya anak-anak sekarang, ya, apalagi ini kan konon katanya hanya akibat dari EG dan DEG. Lah apakah kita tidak menduga-duga atau tidak pernah berpikir atau kita melihat anak-anak kita kan tidak hanya ya mengkonsumsi itu saja, bisa juga dia mengkonsumsi makanan snack-snack yang ringan-ringan yang mengandung misalnya pengawet-pengawet yang lainnya atau ya yang marak dikonsumsi anak-anak kecil. Itu harusnya juga tidak istilah kebiayaan bahwa anak gagal ginjal itu akibat daripada sirup yang tercemar EG dan EG. Tapi gagal ginjal gitu bukan hanya karena EG dan EG aja, Pak? Ya sebenarnya kan enggak juga menurut saya. Oh enggak itu ya? Kan bisa juga bahan baku lain bisa juga, Pak ya. Nah, sekarang ini bahan baku lain gini, contoh yang dewasa. Bahan kimia ya, misalnya obat-obat yang mengandung bahan kimia obat atau obat tradisional, contoh jamu ya. Jamu yang mengandung BKO, bahan kimia obat itu bisa berakibat pada gagal ginjal pada orang dewasa. Apalagi anak-anak minum begitu, habislah itu. Itu dapat berdampak. Makanya misalnya gini, contoh jamu-jamu atau obat tradisional misalnya karena itu Pak kayak wantong ya. Atau gini aja, di pinggir jalan tuh misalnya, banyak kan toko jamu tuh, jamu yang diseduh tuh. Iya. Saya pesan satu jamu pegelinung misalnya. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba dicampur paracetamol, dicampur tablet Nah, kemudian ada lagi yang rifampicin dicampur macam-macam itu yang menjadi
itu berdampak, makanya begitu diminum enak sih, enak, tapi ginjalnya yang berbahaya. Jadi akibat daripada penambahan bahan kimia obat itu yang dilarang itu. Pak, pengawasan ini kan artinya butuh keberanian nih Pak. Keberanian dari petugas Badan POM itu sendiri ya, khususnya di Departemen Penyidikan lah ya, di penyidik atau di pengawas dan penyidik ya. Kemudian juga di Kepala Balai Besar POM wilayah. Karena kan farmasi-farmasi ini kan ada di beberapa wilayah Pak, kan gitu kan? Dan itu, ini kan harus berani keberanian gitu kan. Pak Sapari punya pengalaman menarik Pak, apa tuh Pak? Ketika melihat temuan-temuan itu. Kalau saya gini Pak, saya yang paling dulunya banyak yang menarik, khususnya di BPOM dulu ya. Sebelum saya jadi Kepala Balai Besar POM itu, dulu saya ingat benar tuh, ketika saya sebagai ketua tim itu, saya mengungkap kasus penyelundupan Activate dan Sudafed, jadi obat batuk yang pada saat itu laris dan laku kayak kacang goreng. Artinya industri farmasi, industri besar Pak. Ya. Dan yang itu yang terlibat di dalam kasus itu adalah, mohon maaf, pada saat itu PTG yang ada di Pulau Gadung. Ya. Dan itu dengan modus penyelundupan, jadi diselundupkan ke negara Australia dalam dimasukkan atau dicampur dengan ini mebel, furniture. Ya. Nah, disitulah. Nah, karena apa? Karena di dalam kandungan waktu itu Activate yang bentuk tunggal loh ya. Activate tunggal. Activate tunggalnya artinya tidak ada campuran macam-macam. Oh. Ya, jadi dia Activate bentuk tunggal, tablet bentuk tunggal, kurang lebih beratnya 30 mg per tablet ya. Itu komposisinya Pak, Activate? Ya, komposisinya. Jadi tidak ada campuran yang lainnya. Nah, kemudian karena di situ ada indikasi, ternyata setelah di proses itu ya, ternyata ada kandungan pseudoephedrine yang bisa dipakai untuk dalam bentuk dibuat narkotika waktu di Australia gitu. Nah, harganya yang hebat juga harganya. Kalau di Indonesia waktu itu nggak mahal begitu. Sampailah Australia bisa 5 kali lipat harga daripada satu tablet itu. Akhirnya sampailah diproses dan direcall. Jadi izin edarnya Activate tadi dicabut. Dan dicabut udah nggak berlaku lagi. Dan produknya semuanya yang ada di beredar ditarik kembali. Kembali lagi ya. Artinya gini Pak ya. Obat dan makanan ini banyak banget ya, artinya cemaran banyak ya Pak ya, melewati ambang batas, ya kan, balik lagi ke Badan POM. Gini aja, contoh, saya juga kemarin dengan tim mengungkap, ini mungkin ini ya, ini makanan kesukaan yang muda-muda itu, khususnya yang mbak wanita muda, bakso. Oh, bakso. Bakso yang kita tangkap apa? Kandungannya apa? Tawas. Oh, tawas. Tawas. Kalau jual buat ini tawas. Coba, tawas dipakai. Oh, biasanya kan formalin ini tawas. Iya, tawas. Oh, fungsinya buat apa Pak, tawas? Nah, tawas itu kan untuk kosmetika. Untuk deodoran. Kenapa dipakai di bakso? Nah, itu sebagai termasuk juga di situ dia supaya untuk pengenyalan, supaya untuk menarik, legit, awet, supaya itu dan glowing ya, supaya glowing. Sudah seperti kalau kosmetik supaya apa, glowing ya. Glowing supaya glowing baksonya. Di situ ini beredar kalau ada yang tinggal di wilayah Tangerang ini mengerikan. Artinya kan gini Pak. Ini kan kelalaian ya. Termasuk kelalaian bahan tambahan pangan misalnya pewarna. Pewarna ya. Ya, makanan. Ya, warnanya merah, ada rodamin B-nya merah, itu rodamin B. Misalnya, ya kita kan nggak tahu ya. Itu kan di minuman anak-anak banyak tuh Pak. Iya, termasuk itu misalnya keripik singkong yang apa itu, balado merah. Balado itu. Ya, kita ya nggak tahu apakah memang benar dari cabai merah atau dari. Tapi kan kebanyakan Pak, atau dari apa? Makanan yang beredar itu PIRT. Bedanya PIRT dan POM apa tuh Pak? Kalau PIRT itu yang memberikan izin adalah Dinas Kesehatan. Kalau BPOM adalah misalnya MD. Dan ternyata PIRT itu berbahaya gimana Pak? Badan POM gitu gimana Pak? Itu sering kita ini. Jadi harusnya itu adalah juga tanggung jawab tidak hanya Badan POM, Dinas Kesehatan juga harus berperan, karena yang mengeluarkan izin PIRT adalah Dinas Kesehatan, bukan BPOM. Nah, kebanyakan makanan anak-anak yang berbahaya kan ya mohon maaf PIRT ya. PIRT itu. Kan? Ya gini, sebenarnya harus ini ya, harus koordinasi. Saya mohon maaf ketika menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM, saya melihat begini.
ini loh, kita sudah memberikan ini loh seperti ini loh, ayo dinas ini, ayo kita sama-sama. Itu ya, harusnya. Ya. Jadi ada tumpang. Ini contoh satu lagi. Tumpang tindih kepentingan dong Pak. Ya bisa juga. Contoh gini Pak, ketika saya menjabat Pak di Surabaya, 26 tahun itu yang namanya Bakpia itu Surabaya. Bakpia Surabaya itu ya. Saya ada itu kan. Saya tangkap 26 tahun tidak ada izin edarnya. Hanya Bapak IRT begitu kita tidak. Nggak bisa seperti itu. Gimana ceritanya dulu? Gimana ceritanya dulu kepala-kepala BPOM-nya dulu gimana? Kalau saya begitu ketemu saya sikat, saya ini akhirnya proses sudah P21. Terserah dia mau divonis oleh hakim 1 hari, yang penting udah saya sudah mengikuti prosedur ya kan? P21 ya, masuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil. 26 tahun PIRT pakai mana tuh Pak Bakpia tuh waktu itu? Ketika itu kita uji ada zat kandungannya yang berbahaya bagi manusia juga waktu itu. Ya, termasuk kita konfirmasi kepala dinas Jawa Timur waktu itu. Kepala dinas Jawa Timur. Ya gimana dia? Iya. Kok bisa Pak seperti ini? Bingung juga dia jawab. Kan yang ada di anak buahnya ya, anak buahnya. Ini ngeri Pak. Saya tangkap, saya bawa barang bukti 4 truk. Coba. Bakpia itu Pak ya? Bakpia 4 truk coba kayak. Itu beredar bukannya di Surabaya lagi? Oh, udah di Jawa Timur udah. 4 truk itu satu kotak, itu isinya 100, ini 100 biji. 100 biji. Itu harganya 50.000. Coba 4 truk ya biasa bayangkan. 4 truk yang 3/4 itu. 3/4. Terus Pak, yang itu kan Bakpia, Pasapari. Abis ngusut Bakpia itu dicopot. Jadi gini Pak ya, sebelum saya menjabat di Surabaya dari Banjarmasin kan, saya dipindah di Surabaya. Saya di Banjarmasin Pak Sapari pernah mengungkap kasus besar lagi. Kasus besar juga Pak ya? 43,6 miliar itu. Karnoven namanya. Oh, Karnoven. Sampai detik ini saya ada di sini nggak diproses ya? Jalan itu. Nggak diproses Karnoven itu ya? Iya, bagaimana Badan POM-nya? Terus saya dipindah. Gara-gara mengungkap kasus Karnoven, Pak Sapari pindah ke Surabaya. Oh, berarti bisa dibilang, aduh Pak Sapari, kalau ada Pak Sapari ngungkap kasus mulu nih Pak. Ini industri farmasi bisa ini Karnoven itu. Karnoven itu ya saya tangkap hampir 11,7 juta tablet atau ya bisa tablet. Itu Karnoven apa Pak itu Pak? Karnoven itu jadi kalau sekarang ini masuk di dalam golongan 1 narkotika oleh BNN itu. itu sampai sekarang 43,6 miliar barang buktinya. Ada di Balai Besar POM di Banjarmasin. Mau diapakan itu? Padahal saya sudah jalan, pada saat itu saya sudah koordinasi dengan Polda Kalsel, sudah ke Kajatinya. Tapi mohon maaf, kayaknya ada aja itu yang menghambat itu. Tapi masuk proses sidang nggak Pak itu Pak? Sampai sekarang belum itu. Belum proses tindak lanjut ya? Belum. Ketika saya mau ekspos katanya, kalau saya udah koordinasi waktu itu dengan Kajati Kalsel waktu itu, ya saya undang untuk ya kita share informasi ini bagaimana masukannya dari Kajati, dari kepolisian, dari kita, dari BPOM. Tapi nggak mau datang. Saya orangnya belak-belakan nggak mau datang tuh. Saya tanya kenapa Pak alasan nggak mau datang? Karena kalau kita nggak ada SOP-nya Pak kalau di Kajati. Loh, terus kalau expose sih oke loh, ya nggak masalah apapun namanya, yang penting Bapak datang saya bisa minta masukan kan apa ini harus diapakan kan begitu. Nggak juga Pak. Akhirnya saya dipindah Surabaya itu, tapi itu sampai sekarang terbengkelai itu 3,6 miliar. Kalau hilang 1 aja tablet itu bisa berperkara itu Pak. Berarti ada carut marut di lingkaran Badan POM itu sendiri Pak. Saya benar setuju itu. Ya. Berarti ada amburadul ya Pak ya. Banyak. Ya menyangkut terkait kasus EG dan EDG ini kenapa baru terungkap, korban banyak. Berarti kan dari pengalaman Pak Sapari ada carut marut nih Pak di lingkungan Badan POM itu sendiri. Iya, menurut saya begitu karena saya juga kaget juga baru sekarang ya. Kenapa? Dulu kan sirup ini kan buat anak-anak itu udah ada sejak zaman kita kecil udah ada itu. Iya. Nah ini Pak, mungkin pemirsa menarik ya kan dari pengalaman Pak Sapari. Kalau boleh dikatakan carut marut, setuju ya Pak? Kalau saya, ya. Karena memang artinya gitu. Ketika ini kan pengalaman Pak Sapari, pemirsa sebagai kepala Badan POM yang udah melakukan tindakan benar lah
soal izin edar, kemudian yang penyalahgunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan. Pak Sapari sudah melakukan itu. Tiba-tiba beliau ada suatu hal dari jabatannya ketika ada salah satu produk yang namanya apa tadi Pak? Perusahaan PT itu ya. PT Natural yang diungkap tiba-tiba melanggar tanpa izin edar ya. Melanggar tindak pidana itu ya. Tanpa izin edar. Tiba-tiba Pak Sapari dicopot dan Pak Sapari sudah melakukan upaya hukum, salah satu gugatan dan menang. Dan sampai saat ini dari mulai rehabilitasi nama, cabut juga SK ya Pak ya, enggak juga kan. Artinya ini jadi pertanyaan, ada apa di Badan POM itu sendiri? Ini jadi kalau saya begini, saya hanya begini. Kemudian kalau siapa yang bertanggung jawab dan awasi Badan POM ketika ada kelalaian dalam hal pengawasan badan makanan, itu satu. Yang kedua, masih adakah ya hukum yang berkeadilan di Indonesia ini? Itu aja kalau saya melihat. Ya jadi menurut saya itu tadi kembali, makanya saya berharap gini aja kalau saya kepada Pak Presiden ini sekarang. Pak Presiden harus konsisten komitmen apa yang pernah disampaikan. Saya ingat benar itu Pak Presiden. Saya ketika Pak Presiden Jokowi di pidato kebangsaan kalau nggak salah di Sentul 2019. Kalau ada pejabat menteri maupun lembaga non kementerian yang bermasalah dengan hukum, begitu akan saya copot, kalau intinya begitu. Tapi kenyataannya saya sudah menyurati Presiden beberapa kali, nggak ada ininya. Tapi sekarang juga bermasalah dengan hukum, Pak. Atas gugatan ini gagal ginjal akut juga bermasalah ya. Ya, kalau saya begitu kan masih bermasalah dengan hukum. Dengan saya juga masih bermasalah hukum. Iya. Saya sampai sekarang masih itu. Nah, kalau saya begitu orangnya. Ya. Tapi saya hanya ingin cari kebenaran, semuanya kan kebenaran. Ya kalau memang kita benar ya, kalau saya benar ya saya lakukan. Kalau enggak ya gitu. Ya. Oke, pemirsa, menarik pembicaraan kita hampir 1 jam dengan Bapak Sapari Partoediharjo, mulai dari kasus gagal ginjal akut, kemudian perjalanan Pak Sapari, kemudian juga kasus hukumnya Pak Sapari, ya kan, ketika mengungkap salah satu produk di Surabaya, tiba-tiba beliau dicopot dari jabatannya. Artinya ada apa di Badan POM itu sendiri? Karena Badan POM merupakan bentukan dari Peraturan Presiden Nomor 80 ya Pak? Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Beliau melakukan pengawasan pre-market dan post-market ya. Badan POM itu sendiri ya Pak. Jadi Badan POM merupakan lembaga non-departemen, non-kementerian 2001 kalau salah. 2001 ya. Lembaga kalau yang 2017 itu tentang Badan POM itu. Tentang fungsi dan tugas Badan POM ya. Tentang 2017 tentang fungsi tugas dan Badan POM. Artinya dari kasus gagal ginjal, kemudian proses di wilayah seperti yang dilakukan Pak Sapari mengungkap tindak pidana ya Pak ya, tindak pidana maksudnya obat dan makanan ilegal tanpa izin edar. Ketika menemukan salah satu kasus, ada salah satu yang memang produknya atau obat atau makanan atau produk itu sendiri ternyata ada kepentingan lain, beliau dicopot. Nah, artinya Kepala Badan POM tidak boleh lepas tanggung jawab atas peredaran makanan, obat, kosmetik yang sudah beredar di Indonesia. Jadi tidak bisa menyalahkan pihak lain atau anak buahnya ya Pak ya, anak buahnya. Namun yang jadi pernyataan adalah Badan POM bila mana ada kelalaian dalam hal pengawasan obat dan makanan dan menyebabkan kematian anak-anak, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengawasi Badan POM? Apakah Kepala Badan POM itu sendiri? Karena Ibu Penny juga sempat meminta anggota DPR memecat dia dari Badan POM. Tapi apakah itu bisa dilakukan atau enggak? Pemirsa,
tetap silakan nanti publik yang menilai bagaimana komposisi, fungsi, dan tugas Badan POM itu sendiri, ya Pak. Apakah Badan POM memang terus konsisten menegakkan hukum dan keadilan, ya kan? Ketika ini sudah terjadi permasalahan yang mengakibatkan anak-anak meninggal, ini mungkin kata Pak Sapari bukan hanya EG dan EDG, masih banyak lagi Pak ya. Masih Itu banyak kan, lagi. itu kan tergantung dari Badan POM itu sendiri untuk mengawasi peredaran obat makanan dan ada di Indonesia. Oke, pemirsa, terima kasih sudah bergabung di acara Prime Time Inanews TV, dan terima kasih juga Pak Sapari Parto Diharjo yang sudah banyak menceritakan tentang, bisa dikatakan kalau saya carut marut di lingkaran Badan POM, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah, anggota DPR dan Presiden, bagaimana membuat Badan POM itu sendiri sebuah lembaga profesional, lembaga yang mematuhi hukum, berkeadilan, dan mementingkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapari atas kehadiran kita Pak di studio. Terima kasih. Jumpa lagi di acara Prime Time Inanews TV yang setiap hari Kamis, dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube dengan Inanews TV pencariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.